Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena nikmatnya yang besar. Allah beri kita hidayah untuk selalu menuntut ilmu agama, yang ini merupakan jalan menuju surga. Jalan yang paling cepat mengantarkan seseorang ke surga adalah dengan menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oleh karena itu, inilah jalannya para nabi, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang soleh, para ulama. Sampai hari kiamat, jalan yang lurus adalah melalui ilmu agama. Maka barang siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama, maka pertahankan nikmat tersebut. Terus istiqomah untuk belajar, untuk hadir di majelis ilmu. Karena dengan demikian kita akan selalu istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Kemudian salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji kitab yang mulia, yaitu kitab Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana ini merupakan pelajaran yang sangat penting, ilmu yang sangat berharga, mengetahui 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan juga mengenal agama Islam. Karena 3 landasan inilah yang akan ditanya setiap kita nanti di alam kubur. Tidaklah siapapun dari manusia melainkan akan ditanya 3 perkara ini: siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Maka kalau kita betul-betul memahami 3 landasan ini, kemudian kita mengamalkan konsekuensinya, insya Allah kita akan sanggup menjawab pertanyaan tersebut. Karena pertanyaan ini adalah penentu, sehingga sering diistilahkan dengan fitnatul kubur. Fitnahnya kuburan itu adalah pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir yang menanyakan 3 pertanyaan ini. Dan untuk bisa menjawab 3 pertanyaan ini tidak cuma dengan hafalan. Seandainya di dunia ini dia sudah menghafal, tapi belum tentu dia sanggup menjawab nanti di hari kiamat, nanti di alam kubur. Orang-orang kafir misalkan, kalau ditanya apa Tuhannya orang Islam, mereka akan menjawab Tuhannya Allah, walaupun mungkin dengan sebutan Allah. Siapa nabinya orang Islam, orang kafir juga sanggup menjawab nabinya Muhammad. Apa agamanya orang Islam? Ya, Islam. Apa agamanya orang Islam? Ya, Islam. Mereka sanggup menjawab. Apalagi orang-orang munafik, sangat fasih. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Orang-orang munafik
menjawab dengan sangat lancar. Tapi itu semua tidak bisa membuat mereka mampu menjawab pertanyaan di alam kubur karena tidak menjalankan konsekuensi daripada 3 landasan tersebut. Maka kenapa sangat perlu kita membaca dan mempelajari 3 landasan ini? Karena barang siapa yang menjalankan 3 landasan ini, maka dia insya Allah menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Maka mempelajari 3 landasan ini termasuk fardu ain. Mempelajarinya merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengetahuinya. Bahkan ilmu 3 landasan utama ini biasanya dipelajari sejak sedini mungkin. Anak-anak TK, anak-anak yang masih di sekolah dasar, terutama di negara Saudi, mereka sudah menghafal buku yang kita pelajari ini, sudah dihafal sama anak-anak TK, anak-anak sekolah dasar di Saudi. Kita umur 70 tahun baru belajar ini. Tapi tidak boleh patah semangat, ya. Tidak ada halangan, ya, untuk belajar. Karena ini sangat penting. Baik, pertemuan sebelumnya kita masih mempelajari muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari 4 masalah. Masalah pertama yaitu tentang ilmu. Kita harus mempelajari dan mengetahui tentang ilmu. Ilmu apa yang paling utama untuk kita ketahui? Yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabihi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Mengenal Allah, ya, sudah kita pelajari, kemudian mengenal nabinya juga sudah kita pelajari, ya. Jadi poin yang pertama ini, masalah yang pertama yaitu al-ilmu, insyaallah sudah kita pelajari. Mengenal Allah dengan 2 cara, dari ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ayat-ayat atau ayat-ayat syar'iyah, yaitu ayat-ayat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kadangkala diistilahkan dengan ayatul Qur'aniyah ataupun ayatus syar'iyah. Ya, ayat-ayat Qur'aniyah berarti ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau ayat-ayat syar'iyah mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan juga ayat-ayat dan yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal Allah dengan ayatul kauniyah, yaitu dari tanda-tanda kebesaran Allah seperti ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluk Allah. Itu semua menjadi alamat, menjadi tanda agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal nabinya, ya, yaitu menjalankan konsekuensi dari mengenal nabinya adalah mentaati semua yang diperintahkan oleh nabi tersebut, meninggalkan semua yang dilarang oleh nabi tersebut, membenarkan semua berita dari nabi tersebut, dan tidak boleh mengingkari apapun yang dikabarkan oleh nabi tersebut. Ini konsekuensi dari kita mengenal nabinya. Kemudian ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, ya. Dan ini semua tentunya harus dengan dalil. Jadi isyarat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau kita ingin memahami agama Islam, memahami seluruh agama Islam, maka harus dengan dalil. Tidak bisa kita beragama itu dengan ikut-ikutan. Beragama itu harus ada landasan, ada dalil, ada hujjah yang jelas. Kalau tidak ada hujjah, tidak ada dalil,
maka tidak boleh kita kerjakan. Kalau ada dalilnya dikerjakan, kalau tidak ada maka jangan dikerjakan. Beragama itu bukan ikut-ikutan. Jadi dikisahkan bahwa ada seorang yang bertanya atau berkata kepada sahabat Abdullah ibni Abbas. Kata beliau, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya seorang yang bernama Nufa al-Bakili, orang yang bernama Nufa al-Bakili, dia mengatakan bahwa Musa yang bertemu dengan Khidir itu bukan Musanya Bani Israel. Jadi menurut Nufa al-Bakili ini, Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir itu bukan Musanya Bani Israel, tapi Musa yang lain. Maka kata sahabat Abdullah bin Abbas, ya, kadzdzaba aduullah. Ini berdusta. Orang itu berdusta, sampai disebut seperti itu. Ya, orang ini telah berdusta. Kalau kamu tidak percaya, dia pun membawa orang ini yang bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, salah seorang yang termasuk penulis Al-Quran, orang yang sangat paham dalam masalah ilmu tafsir. Lalu sahabat Ibn Abbas mengatakan, wahai Ubay bin Ka'ab, bukankah engkau pernah mendengar hadis tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, betul. Ya. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, coba bacakan hadis pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka kata sahabat Ubay bin Ka'ab, yaitu ketika Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, "A'anta Musa Bani Israel?" Apakah engkau Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, "Na'am," betul. Jadi lihatlah bagaimana para sahabat itu ketika mengatakan sesuatu, ketika mengemukakan sebuah pendapat, selalu memiliki dalil, memiliki hujjah. Dan mengajarkan kepada kita sekalian, kalau mau berpendapat, kalau mau mengamalkan suatu agama, maka harus berlandaskan dalil. Berkata sesuatu harus ada dalilnya, berbuat sesuatu juga harus ada dalilnya. Jangan berkata tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau itu tidak punya ilmu dalam masalah itu. Bahkan dalam sebuah riwayat, sahabat Abdullah bin Abbas sampai marah ketika dia menerangkan kepada orang-orang bahwa haji yang afdol itu adalah haji tamattu. Tiba-tiba orang-orang mengatakan, tapi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar lebih memilih haji qiran. Maka sahabat Ibn Abbas langsung marah. Lalu beliau mengatakan, yushiku an tanzilu alaikum hijaratun minas sama'. Hampir-hampir ya Allah menghujani kalian hujan batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa qala Umar. Aku mengatakan Rasulullah bersabda begini-begini, tapi kalian mengatakan berkata Abu Bakar, pendapat Abu Bakar, pendapat Umar. Lihat bagaimana para sahabat itu ketika mengamalkan sesuatu, ketika mengatakan sesuatu, selalu bersumber dari dalil. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini, bahkan di muqaddimah dari kitab Usul Salasa, beliau mengatakan untuk mengenal Allah, untuk mengenal nabinya, untuk mengenal agama Islam, semua itu bil adillah, harus dengan dalil, tidak bisa dengan perasaan, tidak bisa dengan keyakinan nenek moyang. Orang-orang musyrikin dahulu ketika disampaikan wahyu dari Allah, disampaikan ayat-ayat Allah, mereka mengatakan, kami tidak mendapati nenek moyang kami berkeyakinan seperti ini. Kami hanya mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh nenek moyang kami. Itulah tradisi jahiliyah. Maka kita sebagai orang Islam harus beragama dengan dalil, tidak boleh dengan ikut-ikutan.
Baik, insyaallah poin yang pertama sudah kita pelajari. Ats-tsaniyah. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu al-amalu bihi. Setelah kita mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal rasulnya, mengenal agama Islam, dan juga secara umum kita itu memiliki ilmu, maka kewajiban yang kedua yaitu mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Karena mengamalkan ilmu adalah amal adalah buah dari ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kalau ilmu itu semakin diamalkan, maka dia semakin bertambah, dia semakin berkembang. Dan itulah tujuan kenapa kita belajar. Tujuan kita belajar ilmu agama ini adalah untuk diamalkan, bukan hanya untuk wawasan, bukan hanya untuk pemahaman, tapi untuk diamalkan. Karena ada orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ini seperti orang-orang Yahudi. Lana ada hujjah atau hujjatun alaika. Hujjatun laka atau hujjatun lana maksudnya adalah yang akan membela kita. Kalau kita mengamalkan ilmu, kita mengamalkan Al-Quran, maka akan membela kita. Sebaliknya, kalau ilmu ini tidak diamalkan, Al-Quran yang kita pelajari ini tidak diamalkan, maka justru menjadi hujjatun alaika, menjadi yang akan menuntutmu di hari kiamat. Jadi ilmu yang kita pelajari, Al-Quran yang kita pelajari, itu akan menuntut kita pada hari kiamat. Makanya Allah tegaskan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Jadi kita mengetahui sesuatu, kemudian mungkin dia mendakwakan sesuatu itu, tapi dia tidak kerjakan hal tersebut, maka itu menjadi hujjatun alaihi, menjadi yang akan menuntutnya pada hari kiamat nanti. Baik. Ada orang yang beranggapan kalau ilmu itu tidak diamalkan justru akan menuntut kita pada hari kiamat, akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kalau begitu tidak perlu belajar. Karena kalau belajar kemudian tahu ilmunya dan tidak diamalkan, malah menjadi siksaan bagi kita. Kalau begitu mendingan nggak usah belajar, nggak usah punya ilmu, nggak disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ini pemahaman yang keliru. Kalau memang jahil itu baik, maka Allah biarkan manusia dalam kejahilan. Allah nggak perlu mengutus para rasul, Allah nggak perlu menurunkan kitab-kitabnya. Allah turunkan kitab-kitabnya, Allah mengutus para rasul, tujuannya agar manusia itu hilang kejahilannya, agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Itu tujuan Allah mengutus para rasul, menurunkan kitabnya. Kalau memang jahil itu baik, mendingan Allah nggak usah turunkan Al-Quran, nggak usah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau manusia dalam kejahilan itu bagaikan binatang ternak, sehingga Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan mengutus para nabi, para rasul, agar manusia tidak seperti binatang ternak. Orang yang hidup dalam kejahilan itu lebih tersesat daripada binatang ternak. Adapun orang yang memiliki ilmu, hanya satu dua yang tidak mengamalkan ilmunya. Karena kebanyakan orang yang memiliki ilmu biasanya dia akan mengamalkan ilmunya tersebut. Kalau dia sudah punya ilmu, artinya dia sudah punya modal untuk menjadi orang baik. Tinggal bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Dia berusaha, bekerja keras, semangat untuk mengamalkan ilmunya itu. Tapi kalau orang yang jahil, gimana dia akan mengamalkan ilmunya? Ilmu saja dia tidak punya.
Dan orang yang berilmu kadangkala walaupun dia terjatuh, dia tahu bagaimana cara pulang. Walaupun dia menjauh, walaupun dia melenceng, tapi orang yang berilmu dia tahu bagaimana caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang jahil, mungkin dia beribadah dalam kejahilan, ibadahnya sia-sia, apa yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibaratnya seperti binatang ternak. Jadi lebih bagus mana? Lebih baik tidak tahu daripada orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Ya enggak bagus dua-duanya. Ya, lebih bagus orang yang berilmu dan berusaha untuk mengamalkan. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum. Kemudian poin yang ketiga, as-salisatu, masalah yang harus kita ketahui yaitu ad-da'watu ilaihi, mendakwakan ilmu yang sudah kita ketahui, yang sudah diamalkan, maka ilmu itu didakwakan kepada orang lain. Baik, maka dakwah ini merupakan kewajiban setiap muslim. Setiap muslim diwajibkan untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun dakwah di sini bukan berarti harus menyampaikan ceramah, harus mengisi pengajian kemana-mana. Tapi dakwah itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu mendakwakan ilmu yang sudah dia ketahui. Jadi sebatas ilmu yang dia ketahui. Dia punya ilmu tentang tata cara berwudu, dia ajarkan kepada orang. Mungkin dia habis belajar gimana tata cara wudu sesuai sunnah Rasulullah, dia ajarkan tata cara wudu itu kepada orang lain. Nah, ini juga dakwah. Atau dia mengetahui habis khatam bab tauhid, ya, kitabut tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Masya Allah ya, sudah khatam kitabut tauhid, sekarang gilirannya dia mulai mengisi pengajian. Ya, nggak harus mengisi pengajian, tapi dia paham sedikit-sedikit, dia sampaikan kalau pakai jimat itu tidak boleh, pakai jimat itu syirik, kalau datang ke dukun itu dilarang, ya. Kalau tabarruk, mencari ngalap berkah di kuburan, itu hukumnya haram. Nah, dia tahu dikit-dikit seperti itu, dia sampaikan kepada orang yang mungkin belum tahu. Ada orang yang masih pakai jimat, dia sampaikan jimat-jimat itu hukumnya syirik, bisa menyebabkan orang terjerumus dalam syirik besar. Nah, ini maksudnya ilmu, dia berdakwah sebatas ilmu yang dia ketahui. Adapun yang kedua, berdakwah secara luas, yaitu dia menjadi dai, yaitu memberikan ceramah atau mengisi pengajian kepada kaum muslimin. Kalau model yang kedua ini butuh basirah, butuh ilmu yang mendalam. Paling tidak dia memiliki alat-alat untuk memahami ilmu agama, walaupun dasar-dasar ilmu agama. Maka dibutuhkan memiliki ilmu yang dalam untuk menyampaikan. Dan ini juga pelajaran dan peringatan untuk para ustadz, termasuk kami sendiri, untuk selalu belajar dan untuk terus menuntut ilmu. Jangan berhenti, karena menyampaikan pelajaran, menyampaikan materi kepada orang lain itu resikonya sangat besar. Kalau ternyata keliru, itu sangat berbahaya, bisa menyesatkan orang. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada suatu zaman manusia menjadikan orang-orang yang jahil sebagai ulama. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia, ya, akan
ketika Allah mewafatkan para ulama, innallaha idza naza'al ilm yantazi'uhu la yantazi'uhu min suduril ulama walakinna biqabdil ulama. Allah apabila mencabut sebuah ilmu, Allah tidak mencabutnya dari dadanya para ulama. Akan tetapi Allah mewafatkan ulama tersebut. Semakin banyak ulama yang wafat, maka semakin diangkat ilmu agama tersebut. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sampai ketika para ulama itu semakin habis, ilmu semakin hilang, orang-orang menjadikan orang-orang jahil itu sebagai ulama yang mereka minta fatwa kepada ulama-ulama tersebut, atau yang mereka anggap sebagai ulama tersebut. Maka orang-orang ini berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Ketika menyesatkan orang lain, menyampaikan sesuatu tanpa ilmu dan orang itu mengamalkannya, maka bisa menjadi dosa jariyah. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Berdakwah, maka perlu diketahui bahwa dakwah ini kepada siapa dan bagaimana cara kita berdakwah. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam syarahnya ini, berdakwah yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa syariat Allah sesuai dengan 3 atau 4 tingkatan. Jadi berdakwah kepada siapa? Yaitu berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tujuan dia berdakwah bukan mengajak manusia ke jalan kelompok-kelompok, bukan mengajak manusia ke jalan partai-partai atau ke jalan golongan-golongan tertentu atau ke jalan mazhabnya tertentu. Tapi dia mengajak manusia, berdakwah manusia itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika." Berdakwalah manusia, serulah manusia ila sabili rabbika, menuju ke jalan Tuhanmu. Mengajak manusia ke jalan Tuhanmu, bukan mengajak manusia ke jalan organisasimu. Bisa dipahami ya? Mengajak manusia bukan agar dia ikut bersama organisasi kita, atau buat dia bisa ikut bersama golongan kita, atau mengajak manusia agar dia ikut menyoblos partai kita. Bukan. Mengajak manusia itu ke jalan Allah, agar manusia mengetahui syariat Allah, agar manusia mengetahui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka bisa mengamalkan ajaran Islam tersebut. Itu tujuannya. Jadi kadangkala kebanyakan kita mengajak manusia untuk bangga-banggaan, banyak-banyakan kelompok, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan peserta. Nah, mengajak manusia bukan tujuannya untuk itu, tapi mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai dengan 3 atau 4 tingkatan. Maksudnya tingkatan orang. Yaitu dengan apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah ketemu atau pada nyari-nyari di halaman 20 ya. Ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Poin yang ketiga yaitu ad-da'watu ilai, berdakwah kepadanya. Baik. Nah, di sini beliau membawakan dalil
bahwa berdakwah itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan 3 atau 4 tingkatan, yaitu apa? Bil hikmah, yang kedua wal mau'izatil hasanah, dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Adapun yang keempat, tambahan dalam surat Al-Ankabut, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladziina zalamu minhum. Baik. Jadi tingkatan yang pertama adalah bil hikmah, berdakwah itu dengan hikmah, berdakwah dengan lemah lembut, ini hikmah. Dan kondisi berdakwah dengan hikmah itu kepada orang-orang yang sangat awam, orang-orang yang memang belum tahu sama sekali. Kalau contoh Rasulullah berdakwah bil hikmah itu seperti ada orang Arab Badui. Kalau ada orang Arab Badui yang datang, ya, bahkan datang itu bertanya dengan sangat kasar, itu Rasulullah menyambut dengan lembut, beliau menyampaikan dengan lemah lembut, berdakwah dengan hikmah. Kenapa? Karena yang datang itu orang yang tidak tahu, orang yang sangat awam. Bahkan ketika ada Arab Badui yang, mohon maaf, buang air kencing di dalam masjid, itu ditinggalkan, itu dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada maslahat yang lebih besar. Ini dakwah dengan hikmah. Nah, jadi dakwah bil hikmah itu seperti kalau di zaman kita sekarang mungkin berdakwah dengan sembako, ya, berdakwah dengan makanan. Nah, itu dakwah masih dengan bil hikmah. Walaupun hanya 1-2 ilmu yang dia dapatkan, yang penting dia ada ilmu yang dia dapatkan. Yang kedua yaitu bil wal mau'izatil hasanah, berdakwah dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik ini tidak harus dengan lemah lembut, walaupun dengan keras, walaupun dengan tegas. Yang penting itu mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat ada seorang sahabat yang memakai cincin dari emas. Cincin dari emas, laki-laki, ya, bukan perempuan. Maka beliau langsung mencopotnya lalu membuang cincin itu. Bayangkan. Atau ketika ada sahabat yang berbuat kesalahan, langsung dimarahi habis-habisan. Contoh misalkan ada sahabat Mu'adz bin Jabal yang pernah berbuat kesalahan, maka dimarahi habis-habisan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini sudah paham, dimarahin model apapun, ya, dia akan bisa menerima. Tapi kalau ada Arab Badui kemudian dimarahi habis-habisan, setelah itu gak datang lagi, ya. Itulah cara dakwah. Nah, begitupun ketika kita melihat saudara kita yang sudah paham, sudah sering ikut kajian, tapi kok masih terjerumus dalam perbuatan yang mungkin perbuatan yang haram, maka bisa kita dakwai dengan tegas. Ya, bisa bahkan sampai tingkat adalah menghajar. Menghajar itu nggak disapa, nggak diajak bicara, bertemu pun nggak mengucapkan salam. Ya, ini menghajar. Sebagaimana Rasulullah menghajar Ka'ab bin Malik dan sahabat yang lainnya yang tidak ikut perang Tabuk. Karena mereka sudah paham, maka dihajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang dengan cara itu bisa membuat dia berubah. Tapi kalau dengan hajar itu, bukan dengan hajar, ya, dengan hajar itu ternyata dia tidak berubah, malah menjauh, maka jangan menggunakan cara itu. Tapi nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kemudian berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Berdebat itu kalau kepada orang yang ngeyel. Dia sudah punya ilmunya, dikasih tahu kok dia mengeyel, dia membantah, maka dibutuhkan yaitu mujadalah, untuk berdiskusi, berdebat. Baik. Dan untuk berdebat itu harus menguasai ilmunya, tidak boleh sembarangan orang yang tidak punya ilmunya kemudian dia berdebat. Apalagi ini disaksikan oleh banyak orang, sangat berbahaya. Debat itu ada teori khusus, ada ilmu khusus.
Sehingga kalau disaksikan banyak orang kemudian dia kalah debat, padahal sebetulnya dia dalam kebenaran, tapi karena dia kalah debat, cara mengolah katanya kurang bagus, cara mengolah argumennya kurang bagus, atau cara menata poin-poinnya kurang bagus, akhirnya dia seakan-akan kalah. Nah, itu sangat berbahaya. Orang awam yang menonton debat itu, wah ini yang menang ini nih, padahal liberal. Mungkin dia debat sama orang liberal. Orang liberal ini lebih pandai mengolah kata dan membolak-balikkan dalil. Nah, itu orang-orang awam melihat orang liberal ini lebih menguasai ilmu. Nah, dikhawatirkan mereka lebih memilih untuk mengikuti orang liberal tersebut. Ini berbahaya. Maka tidak sembarangan orang yang mampu untuk berdebat. Kemudian tahapan yang keempat yaitu illal ladzina dzalamu minhum, ya, kecuali orang-orang yang zalim di antara kalian. Nah, orang-orang yang zalim di antara kalian maka di sini ditinggalkan. Jadi sudah berdakwah kemudian dengan hikmah, kalau orang yang masih awam kemudian mau'izatul hasanah, orang yang sudah punya ilmu, kemudian yang sudah punya ilmu ini ternyata dia mendebat, sudah dikasih tahu, sudah dikasih dipatahkan hujah-hujahnya, dia sudah tidak bisa menjawab, lalu masih tidak mau bertobat atau masih tidak mau meninggalkan pendapatnya, maka di sini kita biarkan, kita tinggalkan. Mungkin dengan cara itu dia bisa berubah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kata Syaikh Al-Utsaimin, dakwah tersebut harus dengan bekal ilmu. Ya, orang yang berdakwah harus dengan ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau satu ayat. Walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, tapi kita sudah punya ilmunya, maka boleh baru kita sampaikan. Kalau kita tidak paham sama sekali ayat tersebut, kita tidak paham maksud hadis tersebut, maka tidak boleh kita berdakwah, tidak boleh kita sampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Jadi kalau ketika kita melihat ada orang yang mungkin menurut kita dia melakukan hal yang keliru, lalu kita ingin menasihatinya dengan sebuah ayat atau sebuah hadis, maka terlebih dahulu kita pelajari maksud daripada hadis ini apa makna ayat ini, mungkin apa sababun nuzulnya, atau bagaimana penafsiran para ulama tentang ayat tersebut, sehingga ketika kita menyampaikan ayat tersebut walaupun cuma satu ayat, itu sesuai dengan ilmunya. Ya, jadi harus memiliki bekal ilmu untuk berdakwah. Ilmu ini tentang apa saja? Ilmu ini mencakup 3 hal, sebagaimana kata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yaitu yang pertama, ilmu tentang hukum-hukum Allah. Atau hukum-hukum syariat. Yang kedua, ilmu tentang kondisi orang yang akan dia dakwai. Mengetahui kondisi orang yang akan dia dakwai. Dan yang ketiga, mengetahui, mengilmui metode, tata cara untuk berdakwah. Ini sangat penting. Karena ada orang yang tahu hukum-hukum Allah, tahu hukum-hukum, tahu ilmu agama, tapi dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya dakwah kepada orang awam itu dengan cara hikmah, tapi karena dia tidak tahu siapa orang yang dia dakwai, sehingga dia mendakwainya itu dengan mau'izatul hasanah. Dia marahi orang awam ini habis-habisan. Ya, yang terjadi adalah apa? Orang ini meninggalkan agama tersebut. Orang yang baru mu'allaf, baru masuk Islam, harusnya didakwai dengan lemah lembut, dikasih zakat, dikasih harta, supaya hatinya itu menjadi tertarik semakin kuat dengan Islam. Tapi begitu baru masuk Islam,
langsung diajari hukum sunat. Sunat itu dalam agama Islam hukumnya wajib. Maka kamu habis syahadat ini wajib dipotong. Nah, apalagi dia baru masuk Islam, nggak tahu yang dipotong itu apanya. Nah, bisa-bisa malah kabur, tidak jadi masuk Islam. Karena ada banyak cerita di tempat kami, orang itu masuk agama lain gara-gara sunat. Jadi mungkin dulu itu sunat mungkin agak ngeri ya. Sunat zaman dahulu itu mungkin tidak pakai pisau, tidak pakai gunting, tapi pakai bambu gitu ya. Sehingga orang itu lari dari Islam masuk agama lain. Karena kalau agama lain tidak pakai sunat ya, banyak ya. Nah, maka orang yang seperti itu kita dakwai dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lemah lembut, dengan ta'liful qulub, bagaimana menguatkan hatinya ya, sering dikasih hadiah, sering dikasih harta, dikasih zakat kalau memang ada zakat, berikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu agar mereka semakin suka dengan agama Islam. Oh, ternyata Islam itu suka membantu, Islam itu ada bantuan dari saudara Islam yang lainnya. Akhirnya dia tertarik. Ketimbang di agama lain, kitalah yang membayar kepada rumah ibadah itu misalnya. Contoh ada masjid, ketika ada yang baru masuk Islam, wah masjidnya kotak amalnya semuanya untuk ini, nggak apa-apa. Jadi kotak amal itu bukan hanya untuk operasional masjid, tapi untuk melembutkan hati orang-orang yang baru masuk Islam itu. Semua kotak amalnya dia serahkan untuk orang yang baru masuk Islam ini. Masya Allah, hatinya menjadi kuat. Ternyata masjid itu peduli sama dia. Dia akan membandingkan dulu dia di agama sebelumnya, dia setiap bulan harus nyetor ke rumah ibadah. Nah sekarang justru masjid yang memberi dia uang. Nah, ini akhirnya Islamnya semakin kuat. Allahu a'lam bishawab. Jadi harus memiliki ilmu tentang kondisi orang yang didakwai. Dan yang ketiga, apa namanya tadi? Tata cara untuk berdakwah. Kewajiban memiliki ilmu sebelum berdakwah itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak manusia ke jalan Allah sesuai dengan ala basiratin, sesuai dengan basirah, dengan ilmu. Ana wa manittaba'ani, itulah yang aku dakwakan dan juga orang-orang yang mengikutiku, yaitu Rasulullah berdakwah dengan ilmu dan juga orang-orang yang mengikuti beliau yaitu para sahabatnya juga berdakwah dengan ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ini kewajiban sebelum berdakwah harus memiliki bekal ilmu, yaitu sekurang-kurangnya ada 3 ilmu yang harus dikuasai. Ilmu tentang agama itu sendiri, dia harus memiliki ilmu yang cukup, ilmu yang mapan. Kemudian dia mengetahui siapa orang-orang yang akan dia dakwai, kemudian dia tahu metode di dalam berdakwah. Hal ini sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka beliau berpesan, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitabin." Atau innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau itu akan menemui kaum dari ahlul kitab. Wa innama awwalu ma tad'uhum ilaihi, yaitu ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka dakwamu pertama kali kepada mereka adalah agar mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yaitu ajak mereka untuk masuk Islam, bersyahadat. Coba kita perhatikan bagaimana pesan Rasulullah ini. Sesungguhnya engkau ini akan menemui ahlul kitab. Ini adalah pesan agar sahabat Mu'adz itu
mempersiapkan dirinya. Dia harus tahu siapa orang yang akan dia hadapi. Dia itu berdakwah bukan kepada orang awam. Dia berdakwah bukan kepada masyarakat biasa, tapi sahabat Mu'adz itu berdakwah kepada ahlul kitab. Kalau begitu, persiapkan bekal yang matang, persiapkan argumen yang matang, karena engkau akan dibantah oleh mereka, argumenmu akan dipatahkan oleh mereka. Maka persiapkan dengan sematang-matangnya. Ini berarti apa tadi? Ilmu tentang siapa yang akan kita dakwai. Jadi sebelum kita pergi ceramah atau sebelum kita mengisi tausiah di suatu tempat, setidaknya kita ada gambaran kira-kira pendengarnya, masyarakatnya seperti apa. Apakah mereka para pelajar, apakah mereka para mahasiswa, apakah mereka orang-orang biasa, masyarakat biasa, mereka orang-orang yang sudah mengenal pengajian, mereka orang-orang yang belum mengenal pengajian sama sekali, atau seperti apa. Setidaknya ada gambaran, sehingga ketika menyampaikan sesuatu itu sesuai pada tujuannya. Kemudian metode yang digunakan yaitu bertahap, sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal tadi, yaitu Rasulullah mengajarkan bagaimana cara berdakwah, yaitu bertahap. Pertama kali engkau berdakwah, ajak mereka masuk Islam dulu. Jangan perintahkan sholat dulu, jangan perintahkan membayar zakat dulu. Mereka belum bersyahadat, maka caranya bertahap. Kalau mereka sudah bersyahadat dan setelah bersyahadat tidak langsung diajari sholat, butuh proses yang panjang. Artinya ajari mereka tentang syahadat la ilaha illallah. Bertahun-tahun kamu ajari dulu tentang makna syahadat itu, agar mereka betul-betul paham makna syahadat Muhammad Rasulullah dan sahabat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kalau mereka sudah paham, maka baru ajari mereka tata cara sholat. Diwajibkan untuk mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah berhasil sholat, ya, sholatnya aktif, maka ajari mereka lagi. Mereka diwajibkan untuk membayar zakat, dan begitu seterusnya tata cara berdakwah, yaitu dengan bertahap. Kemudian menggunakan berbagai metode atau berbagai media. Apalagi di zaman kita sekarang banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk berdakwah, menyampaikan agama ini kepada orang. Apakah dengan media sosial ataupun yang lainnya, apakah dengan tulisan maupun dengan gambar, poster atau video ataupun sejenisnya. Ini semua adalah media yang bisa kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena dakwah ini tantangannya besar, maka balasan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berdakwah itu juga sangatlah besar. Makanya dakwah ini tugasnya para nabi, tugasnya orang-orang soleh, tugasnya para sahabat, dan juga para ulama. Mereka lah yang bertugas untuk berdakwah. Maka kalau kita mengikuti jalan mereka, maka kita termasuk orang-orang yang seperti mereka, akan dikumpulkan bersama mereka. Kita berdakwah berarti kita sedang mengikuti Rasulullah SAW. Kita sedang mengikuti jalannya para nabi. Kita sedang mengikuti jalannya para sahabat. Kita sedang mengikuti jalannya para ulama. Yaitu semuanya terjun di dalam dunia dakwah. Makanya ini sebaik-baik perkataan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung ya kita sekalian, panjenengan yang punya anak yang sudah disediakan untuk menjadi para dai, dicetak untuk menjadi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Berbahagialah orang tua yang memiliki anak yang terjun di dunia dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah,
mengenalkan agama Allah kepada masyarakat, maka ini keberuntungan yang sangat besar. Ya. Ini adalah investasi yang sangat berharga bagi orang tuanya kalau punya anak yang disediakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya anak-anak jangan diarahkan untuk belajar pelajaran umum agar nanti bisa masuk di perguruan favorit, nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lumayan, gaji yang besar. Jangan cuma perkara dunia yang kita pikirkan, tapi bagaimana kita mencetak anak-anak kita ini menjadi generasi yang robbani, orang-orang yang menjadi murabbi, yang mengajak manusia, mentarbiyah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara keutamaan orang yang berdakwah, ya, yaitu khairun laka min humrin na'am, sebaik-baiknya harta. Sebagaimana hadis Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, ketika engkau akan menyerang mereka, maka tahanlah, jangan terburu-buru untuk menyerang mereka, tapi dakwai terlebih dahulu. Kalau mereka mau masuk Islam, maka terimalah, jangan serang mereka. Tapi kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka tawarkan mau bayar upeti atau tidak. Kalau tidak mau bayar upeti, barulah engkau perangi mereka. Kemudian Rasulullah menyampaikan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah, harta yang sangat berharga pada saat itu. Seandainya satu orang saja mendapat hidayah karena wasilah kita, apakah karena kita yang memposting postingan, kita yang membuat story, membuat status, ya, motivasi apa, ibadah amalan apa, kita tanpa kita sadari ternyata ada orang yang mendapat hidayah dari postingan kita, mendapat hidayah dari status yang kita buat, maka itu lebih baik dari humrun na'am, unta merah. Maka jangan berhenti untuk terus berdakwah, untuk terus menjadi pintu-pintu kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang berdakwah memberikan petunjuk kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak akan mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mengajak kepada keburukan, perkara-perkara yang dosa, maka dia pun akan menanggung dosa orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Ya. Kemudian hadis yang lain, man da'a ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Dan masih banyak lagi, ya, fadilah orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang yang berdakwah ilmunya akan bermanfaat dan ilmunya itu tidak akan terputus walaupun dia sudah meninggal dunia. Inilah keutamaan yang besar. Ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal dunia terputus semua amalannya illa min thalathin. Idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatun jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladun shalih yad'u lahu, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang didakwakan. Dia memiliki tulisan, dia memiliki rekaman video yang dia berdakwah kepada manusia,
kemudian dia sudah meninggal dunia, orang masih mendapatkan hidayah dari dakwanya tersebut, maka pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Begitulah para ulama, mereka sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi buku-bukunya tetap kita pelajari. Contohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah meninggal dunia, namun bukunya ini terus kita pelajari dan akan dipelajari oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Pahalanya seperti apa? Bayangkan pahalanya Imam Bukhari, pahalanya Imam Muslim, pahalanya sahabat-sahabat Rasulullah yang mengajarkan ilmu, pahalanya tidak terputus-putus sampai hari kiamat. Ini ilmu yang bermanfaat. Ini keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat yaitu as-sabru 'alal adza, yaitu bersabar atas semua gangguan. Bersabar atas semua gangguan. Ketika belajar ada gangguan, ketika mengamalkan ilmu juga ada gangguan. Ketika berdakwah, mendakwakan ilmu itu juga ada gangguan, maka semua itu butuh sabar. Sabar dalam belajar. Ketika kita belajar butuh kesabaran. Karena kalau orang yang tidak sabar dalam belajar tidak akan pernah mendapatkan ilmu sama sekali. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, barang siapa yang tidak merasakan perihnya menuntut ilmu, maka dia akan menjadi orang yang jahil selamanya. Karena belajar itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Kita harus mengorbankan waktu, kita harus mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, ya, mengorbankan pikiran. Semua kita korbankan untuk ilmu. Maka butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, maka tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Pepatah mengatakan, la yunalul ilm birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapati dengan bersantai-santai. Orang butuh bergadang untuk mendapatkan ilmu. Dia harus menghabiskan waktunya di perpustakaan untuk menelaah, mengkaji, membaca buku-buku para ulama, baru dia bisa mendapatkan ilmu. Maka ilmu tidak bisa didapatkan dengan instan. Tidak bisa kita mendapatkan ilmu dengan cara instan. Cuma menghayal, saya punya ilmu begini, menghayal baru menjadi orang berilmu. Tidak bisa, mustahil, ya. Berilmu itu butuh pengorbanan. Setelah punya ilmu juga butuh kesabaran untuk mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu ini butuh kesabaran. Ya, kita sudah tahu ilmunya, bagaimana cara berwudu sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita praktekkan dengan kesabaran, walaupun cuaca dinginnya model apapun, ya, kita berwudu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Berwudu dengan sempurna, enggak asal basah. Karena kadang-kala cuaca dingin itu mulai berwudunya asal-asalan, yang penting basah. Satu kali basuh sudah cukup. Walaupun sah wudunya, tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh kesabaran. Dia tahu keutamaan orang yang berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, ketika mendengarkan azan, dia bersabar untuk melawan hawa nafsunya. Dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah karena dia punya ilmu keutamaan sholat berjamaah, dan begitu seterusnya. Sehingga kata sahabat Ali bin Abi Thalib, as-sabru fil iman bimanzilati ra'si fil badan. Bersabar dalam keimanan itu kedudukannya sama seperti kepala dengan badan. Sabar dengan iman itu seperti kepala dan badan. Kalau tidak ada sabar, maka tidak ada iman. Begitupun kalau tidak ada kepala, maka badan itu tidak akan hidup. Jadi badan itu akan hidup kalau ada kepala. Iman itu akan bisa hidup kalau ada kesabaran. Karena semua keimanan, ya, amal soleh itu butuh kesabaran. Kemudian sabar di dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Para nabi
para ulama ketika berdakwah tantangannya tidak ringan. Mereka dituduh bermacam-macam, kemudian disiksa dengan berbagai cara. Begitulah yang dialami oleh para nabi, tapi mereka terus bersabar mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang berdakwah selalu akan mendapatkan ujian, selalu dibenci oleh orang lain. Ketika dia mengajarkan kebenaran, mungkin awalnya dia dibenci, dia diusir, ya, bahkan ada yang disakiti, diintimidasi, namun dia tetap bersabar untuk mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai menghukum seorang nabi yang tidak sabar ketika berdakwah. Dia terburu-buru meninggalkan kaumnya, ya, yaitu siapa? Nabi Yunus alaihissalam, sampai akhirnya dia menaiki perahu, lalu dia dilempar ke dalam lautan. Allah beri dia pelajaran karena tidak sabar menghadapi kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau mendakwai kaumnya. Beliau berdakwah selama 950 tahun, dan yang ikut dengan beliau, yang beriman kepada beliau itu hanyalah 80 orang. Bayangkan, waktu yang sangat lama tapi yang beriman hanya sedikit. Tiap kali berdakwah, kaumnya memasukkan tangan ke telinga mereka, tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ya, semakin dia berdakwah, ya, semakin mereka itu kabur, semakin lari dari Nabi Nuh alaihissalam. Tapi bagaimana beliau terus berdakwah sampai sudah pada titiknya, karena sudah tidak bisa lagi, kaumnya itu diberi peringatan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan bahwa memang kaummu itu sudah tidak bisa beriman lagi. Barulah Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya tersebut, sehingga Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan menghukum kaumnya dengan banjir besar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dalil dari ini semua, dalil dari 4 perkara ini. Tadi apa saja 4 perkaranya? Kita santai-santai dulu, minum dulu, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, 4 perkara tadi apa? Ilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, dan yang ketiga sabar. Dalilnya mana? Yaitu dalam surat Al-Asr. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan seterusnya beliau akan membawakan dalil-dalil yang menerangkan kewajiban seorang muslim terhadap 4 perkara, yaitu ilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Insyaallah untuk dalil-dalil ini kita pelajari di pertemuan akan datang, karena masih cukup panjang, ya. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Tafadhal, barakallahu fiik. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang ilmu Ustaz. Bagaimana jika kita itu dalam berucap dan beramal, misal ada kasusnya kita berbuat dahulu atau kita berucap dahulu atau berbuat dahulu, namun kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi ketika kita tanya kepada orang yang mengerti, ternyata itu benar Ustaz.
Ustaz. Apakah itu bentuk kita berucap dan beramal tanpa ilmu walaupun itu benar, Ustaz? Nah, baik, barakallahu fiik. Seseorang beramal tanpa ilmu. Jadi dia beramal itu tanpa ilmu berarti ngawur ya. Beramalnya kan tanpa ilmu. Dia mungkin dengan perasaan dia, dengan dugaan dia beramal. Kemudian barulah dia bertanya kepada seorang ustadz atau seorang ulama, ternyata memang yang dia amalkan itu adalah benar. Baik. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah tidak masalah. Kalau hidup di zaman Rasulullah tidak masalah. Kita berbuat sesuatu kemudian bertanya kepada Rasulullah, baru Rasulullah menjawab. Nah, beliau menjawab itu apakah membenarkan ucapan kita, membenarkan amalan kita atau tidak, atau beliau menyalahkan amalan kita. Nah, kalau kita hidup di zaman Rasulullah itu tidak masalah karena ada orang yang siap membetulkan, meluruskan amalan kita atau meluruskan perbuatan kita. Dan di antara kasus para sahabat yang mereka beristihad dengan pendapatnya sendiri, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Sahabat Bilal bin Rabah misalkan, beliau setiap kali berwudu dia selalu sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah mendengar suara teropak sendalnya di surga. Beliau bertanya, wahai Bilal, apa yang kamu kerjakan sehingga aku mendengar suara sendalmu di dalam surga? Sahabat Bilal mengatakan, tidaklah aku berwudu melainkan aku selalu sholat 2 rakaat. Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian mungkin ada sahabat yang lain yang mereka di suatu safar kemudian meruqyah kepala suku yang tersengat binatang berbisa dan akhirnya sembuh. Nah, teman-temannya ini mengatakan, kamu baca apa untuk meruqyah itu? Saya hanya membaca surat Al-Fatihah. Ya, jangan bagikan binatang ini. Karena sebelumnya mereka membuat penawaran, kalau kami meruqyah dan sembuh, kalian memberi kami hadiah, memberi kami upah. Maka mereka memberinya binatang, mereka memberinya kambing. Maka sahabat yang lain mendengar itu mengatakan, jangan kita apa-apakan hadiah ini sampai kita bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi tadi dia meruqyah itu dengan istihadnya. Jadi karena menurut dia ini surat yang sangat agung, dia gunakan untuk meruqyah. Begitu sampai ke telinga Rasulullah, kata Rasulullah, dari mana kamu tahu kalau surat ini adalah surat yang dipakai untuk meruqyah? Dan beliau membenarkan, sesungguhnya ini adalah surat ruqyah. Sehingga salah satu nama surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Al-Fatihah itu punya banyak nama, salah satunya Ar-Ruqyah. Nah, kalau kita hidup di masa Rasulullah, ada orang yang siap membenarkan, maka tidak masalah ya, beramal terlebih dahulu kemudian baru minta fatwa. Karena di masa hidupnya Rasulullah itu masih masa tasyri', masih masa pensyariatan. Syariat itu belum ditutup. Jadi ada kemungkinan untuk dirubah, ada kemungkinan untuk dihapus, ada kemungkinan untuk ditambah. Maka para sahabat mengamalkan sesuatu karena zamannya zaman tasyri', masih zaman pensyariatan. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, maka tidak boleh seseorang beramal tanpa ilmu. Ketika Rasul sudah wafat, ketika beramal harus punya ilmunya. Seandainya ada orang yang beramal, kemudian ketika dia bertanya, lalu ternyata itu benar, maka tetap ini dinamakan orang yang beramal tanpa ilmu sebelum dia bertanya. Tapi kalau setelah dia bertanya, baru dia lanjutkan amalannya itu, nah sekarang sudah dinamakan dia beramal dengan ilmu. Tapi kalau sebelum dia beramal, sebelum dia bertanya, maka dia dinamakan orang yang beramal tanpa ilmu. Dan dalam masalah ini yang sering disinggung oleh para ulama, yaitu tentang orang yang menafsirkan Al-Quran. Ya, kata para ulama ya, atau para sahabat ya, termasuk Ibni Abbas kalau tidak salah,
Ya, barang siapa yang menafsirkan ayat tanpa ilmu, maka benarnya itu adalah salah. Barang siapa, atau ini perkataan para ulama ya, bukan sahabat, man fassara bi ghairi ilmin fa asaba fa aqtahu, atau sebenarnya perkataan para ulama. Barang siapa yang menafsirkan suatu ayat tanpa ilmu lalu dia benar, itulah salah. Paham maksudnya ya? Dia menafsirkan ayat sebelumnya tanpa ilmu dan tafsirannya itu sesuai dengan penafsirannya para ulama, itu pun dikatakan salah, karena pasti salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kalau metodenya seperti itu, dia menafsirkan ayat tanpa merujuk kepada tafsirnya para ulama, dan mungkin ada sebagian penafsiran dia yang sesuai. Nah, itu menurut para ulama itu pun salah. Karena pasti kalau dia berjalan menafsirkan tanpa ilmu, pasti banyak benar, banyak salahnya daripada benarnya. Maka seorang harus hati-hati. Dan tidak boleh seorang itu dia beramal terlebih dahulu kemudian baru bertanya. Sebaliknya, bertanya dulu baru beramal. Nanti akan kita bahas perkataan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal, bukan beramal lalu berilmu, bukan. Nah, ini yang keliru. Jadi mau ngapa-ngapain bertanya dulu baru beramal. Allahu a'lam bishawab. Nah, terkait dengan orang yang enggan berilmu, mereka berhujjah dengan ayat As-Saff ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan. Nah, ini tentang mendakwahkan. Jadi kita itu harus berilmu terlebih dahulu, kemudian mengamalkannya secara sekali saja ataupun istiqomah. Nah, mendapatkan ilmu ini apabila mendapatkannya langsung, setelah mendapat ilmu langsung mendapatkannya langsung, apakah ini salah? Baik. Dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan. Ini tentunya yaitu peringatan kepada orang-orang ahlul kitab, yang kebanyakan ahlul kitab itu mereka mengatakan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Dan penafsiran para ulama tentang ayat tersebut yaitu maksudnya adalah dalam perkara-perkara yang wajib. Dalam perkara-perkara yang wajib, kalau seseorang memerintahkan orang lain kemudian dia tidak mengerjakannya, maka dia terkena ayat tersebut, dia terkena ancaman. Ya, yaitu orang yang mengatakan sesuatu apa yang tidak dia kerjakan. Karena kemurkaan Allah sangatlah besar bagi orang yang seperti itu. Nah, ini orang yang mengatakan sesuatu yang wajib tapi dia sendiri tidak kerjakan. Dia perintahkan untuk sholat 5 waktu. Wahai kaum muslimin, sholatlah 5 waktu. Tapi dia sendiri tidak sholat 5 waktu. Nah, ini bahaya. Dia mengajak orang untuk puasa Ramadan, tapi dia sendiri tidak puasa Ramadan tanpa udzur. Nah, ini berbahaya. Dia mengajak orang pakai jilbab bagi wanita, dia sendiri tidak pakai jilbab. Nah, ini berbahaya, terkena ayat tersebut. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang sunnah, maka tidak masalah. Walaupun kita belum sempat mengamalkan perkara itu, kita boleh langsung mengajarkan kepada orang lain. Mungkin kita tidak terbiasa sholat duha, tapi dia selalu mengajak orang untuk sholat duha. Boleh atau tidak? Boleh, karena ini perkara sunnah. Bahkan kalau ada yang mengamalkan, dia ikut dapat pahala. Walaupun tetap yang lebih baik adalah
Apa yang dia amalkan, dia ajarkan. Tapi bukan berarti larangan. Kalau dia belum amalkan, tidak boleh dia sampaikan. Ini bukan menjadi syarat, ya. Kalau itu amalan yang sunnah, diajarkan orang untuk puasa sunnah, tapi dia sendiri jarang puasa sunnah. Karena namanya amalan-amalan sunnah itu tidak semua orang dikasih kemudahan untuk mengamalkan semuanya. Ada orang dibuka pintu untuk sholat tahajud, ada satu orang dibuka pintu untuk puasa Senin Kamis, ada satu lagi dibuka untuk pintu sholat rawatib, ada lagi dibuka pintu kebaikan sholat duha, ada dibuka pintu kebaikan untuk amalan-amalan yang bersedekah dan seterusnya. Masing-masing orang itu tidak dibuka untuk semua bisa mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Nah, kita semampu kita mengamalkan yang sunnah. Kalau kita sudah mampu melakukan satu amalan sunnah, kalau bisa tekuni walaupun hanya satu jenis amalan. Contoh, dia sudah menekuni terbiasa puasa Senin Kamis, maka dia istiqomahkan puasa Senin Kamis itu menjadi amalannya dia. Nah, ini sesuatu yang baik. Atau sholat tahajud, dia tekuni sholat tahajud, atau dia tekuni sholat duha, atau sholat sunnah rawatib, dia tidak boleh tidak boleh kecuali dia harus sholat rawatib. Dia komitmenkan dalam dirinya untuk tidak boleh meninggalkan sholat rawatib, misalkan sholat sunnah rawatib. Nah, ini sesuatu yang bagus. Bahkan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang model seperti ini. Walaupun cuma satu jenis, dia hanya bisa rutin di sholat duha. Untuk sholat tahajudnya belum bisa rutin, tidak masalah. Yang penting untuk sholat duha usahakan dia rutin. Nah, ini namanya amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang dakwah Ustaz. Ada mungkin sebagian orang yang beralasan dengan hadis tadi Muadz bin Jabal bahwa Mu'adz itu diutus kepada ahli kitab Ustaz, dan mendakwakan secara bertahap mulai syahadat, sholat, zakat. Ada yang beralasan bahwa jika kita meniru beliau, kita menyamakan umat Islam dengan ahli kitab Ustaz. Nah, terus yang kedua, jika kita menjalankan syahadat, bahwa orang Islam ini kan sudah bersyahadat Ustaz. Nah, dan mereka sudah sholat. Nah, jadinya mereka tidak menjelaskan seperti yang diperintahkan Rasulullah pada Muadz bin Jabal. Ini bagaimana Ustaz tentang ini? Ada yang beralasan kalau kita dakwah seperti metodenya sahabat Muadz bin Jabal, berarti seakan-akan kita menyamakan umat Islam dengan ahlul kitab. Betul gitu ya? Bukan seakan-akan menyamakan, memang sama. Umat Islam sekarang ini sama dengan ahlul kitab. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti ya tradisinya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan sampai masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikuti. Jadi bukan seakan-akan sama, memang sama ya sebagian umat Islam dengan orang-orang dahulu, orang-orang ahlul kitab. Jadi perlu kita berdakwah dengan metodenya sahabat Muadz bin Jabal, karena kondisi umat Islam justru harus sangat perlu kita mendakwahi, terutama dalam masalah tauhid, agar mereka paham ya hal-hal yang menjadi pondasi di dalam agamanya. Karena banyak sekali musuh-musuh Islam yang berusaha untuk mengalihkan umat Islam dari hal-hal yang prinsip dalam agamanya. Kalau tidak segera didakwakan, tidak segera ditanamkan, itu sangat berbahaya. Dan sebetulnya politik yang sangat bermanfaat adalah politik mendakwakan tauhid kepada masyarakat. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan pemimpin yang bijak, pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Kalau kalau rakyatnya kebanyakan mereka orang-orang yang bertauhid. Kalau kebanyakan masyarakatnya jauh dari tauhid, masyarakatnya banyak yang terjerumus dalam kesyirikan, gimana kita mengharapkan punya pemimpin yang adil? Justru Allah akan menguji umat ini
Allah mengadab umat ini dengan menjadikan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menyengsarakan urusan-urusan mereka. Karena masyarakatnya jauh dari tauhid. Maka metode yang dipakai oleh para ulama yaitu berdakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Dengan demikian Allah akan hadirkan pemimpin di tengah-tengah mereka, orang-orang yang adil, yang baik, yang soleh. Tapi kalau umatnya, masyarakatnya masih berbuat kesyirikan, kira-kira kita mau dapat pemimpin yang model apa? Yang mendukung kesyirikan, ya Pak ya. Nah sekarang kita tinggal melihat bagaimana kondisi masyarakat kita, lebih banyak yang bertauhid atau lebih banyak yang berbuat kesyirikan. Tinggal dibandingkan. Kalau begitu kita mau mengharapkan punya pemimpin yang adil dari mana? Jadi politik sebenarnya adalah kita berdakwah kepada tauhid. Itulah sebetulnya cara berpolitik yang lebih bermanfaat. Karena setelah masyarakat itu semuanya mengenal Allah, bertauhid, atau kebanyakannya bertauhid, maka pasti Allah akan menghadirkan pemimpin yang adil. Jadi nggak perlu demo-demo, nggak perlu turunkan ini, turunkan itu, nggak perlu. Allah yang akan hadirkan sendiri pemimpin yang adil. Tapi syaratnya rakyatnya juga harus baik, rakyatnya harus soleh. Kalau rakyatnya tidak soleh, pemimpinnya juga sama seperti rakyatnya. Allahu a'lam bishawab. Nah. Baik, barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.